Piki dan Prof. Edi. Tentunya masih bersama Caca dan Cemincreng. Nah, Caca, Piki tahu Hari Pendidikan Nasional tidak? Caca pernah baca Cemincreng tentang Hari Pendidikan Nasional. Tapi Caca lupa lagi berapa tanggal diperingatinya Hari Nasional itu. Pemerintah Indonesia menetapkan pada tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Tahu nggak kenapa ditetapkan pada tanggal 2 Mei? Caca tidak tahu, Ce. Memangnya kenapa, Ce? Karena pada tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran dari sosok pelopor pendidikan. Oh iya, pelopor pendidikan itu siapa, Cemincreng? Pelopor atau pejuang pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Coba sebutkan lagi. Pelopor pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Bagus. Ki Hajar Dewantara dianggap sebagai pahlawan nasional dan bapak pendidikan nasional. Karena perkembangan pendidikan Indonesia sangat erat dengan perjuangan Ki Hajar Dewantara sebagai perintis atau memperjuangkan pendidikan bagi kita pribumi di era penjajahan Belanda. Oleh karena itu, sejarah Hari Pendidikan Indonesia juga menjadi sejarah pahlawan Ki Hajar Dewantara dalam memperjuangkan pendidikan rakyat Indonesia pada saat itu. Caca jadi penasaran tentang Ki Hajar Dewantara. Bagaimana ya perjuangannya? Cemincreng ceritain sedikit ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya yaitu Raden Masuwardi Sorjadingrat. Ki Hajar Dewantara ini tumbuh di keluarga kaya dan berkesempatan bersekolah atau berpendidikan di era penjajahan Belanda. Karena saat itu kebijakan Belanda hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda dan orang-orang yang memiliki darah biru yang bisa menempuh pendidikan. Sementara kaum pribumi atau rakyat Indonesia asli yang berada di bawah tidak bisa menikmati pendidikan. Kebijakan itulah yang membuat Ki Hajar Dewantara menentangnya. Menentang atau melawan kebijakan itu, Ce? Betul, Caca. Kritiknya kepada kebijakan pemerintah kolonial menyebabkan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda bersama dua temannya, yaitu Ernest Dowe dan Cipto Mangunkusumo. Dan mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai. Mereka diasingkan. Lalu, bagaimana mereka mulai memperjuangkan pendidikan di Indonesia, Cemincreng? Nah, setelah kembali dari pengasingan, Ki Hajar Dewantara mendirikan Lembaga Pendidikan Nasional Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga itu bertujuan untuk memberikan hak pendidikan yang sama bagi kita pribumi, rakyat Indonesia yang berada di bawah, agar semua mendapatkan atau hak yang sama dimiliki pribumi, kaum atas, dan orang-orang Belanda. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dengan tema pendidikan dan kebudayaan berwawasan kebangsaan. Melalui tulisan-tulisannya, Ki Hajar Dewantara berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Ada kutipan dari sosok Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini dijadikan semboyan pendidikan Indonesia, yaitu Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani?
Artinya apa, Cemincreng? Tutwuri Handayani artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Wah, Caca merinding dengarnya, Cemincreng. Tahu tidak bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan Menteri Pendidikan pertama di Indonesia pada saat pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno. Dan Ki Hajar Dewantara juga merupakan pahlawan nasional kedua yang ditetapkan Presiden pada tanggal 28 November 1959. Melalui surat keputusan itu juga, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Jadi seperti itu sedikit cerita tentang Ki Hajar Dewantara. Perjuangannya memang luar biasa ya, Cek. Dan pantas untuk mendapatkan sebutan Bapak Pendidikan Nasional. Caca jadi lebih semangat lagi nih untuk belajar. Karena ternyata perjuangannya memang sangat sulit. Betul, Caca. Kita harus bersyukur akhirnya bisa mendapatkan pendidikan. Jangan menghancurkan perjuangan para pahlawan, karena mereka benar-benar memperjuangkannya dengan nyawa mereka. Kita semua harus melanjutkan perjuangannya dengan terus memajukan Indonesia melalui pendidikan ini. Siap, Cemincreng. Nah, untuk teman-teman, mulai sekarang jangan malas-malasan sekolah ya. Kita harus bersyukur akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bayangkan pada saat itu tidak ada yang memperjuangkan pendidikan. Mungkin kita tidak akan bisa apa-apa. Ya udah, kalau gitu kita istirahat dulu ya, Cemincreng. Teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap di Piki dan Prof Edi.